Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, apa kabar nih? Sekarang pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya teman Kongko BB69 yakni Mbak Fani Imaniar. Apa kabar Mbak? Baik, Mas Tiawan, terima kasih. Udah lama ya nggak ketemu ya. Iya, sibuk nih soalnya beda jadwal kita. Nah, ini kemarin nih saya baru nonton sebuah film pendek karya Mas William Adiguna. Judulnya adalah Please Be Quiet. Nah, aduh, dari judulnya juga udah disuruh diem tuh. Nah, film ini dibintangi oleh Sheryl Sheinafia, Ferdy Sulaiman, Chanti Takril. Film ini berkisah mengenai seorang karyawati yang tidak sengaja dia itu menggap atau istilahnya melihat di Lagi. mana temannya itu sedang tanda kutip itu dilecehkan oleh bosnya. Nah, jadi gimana nih? Dia nggak tahu nih apakah akan diam aja, akan bersuara, atau malah ada sesuatu nih maksud-maksud lain. Oke, itu kurang lebih sih seperti itu. Nah, Mbak Fani, gimana nih pas nonton film ini? Aku ada sedikit mixed reaction sih. Soalnya kalau menurut aku ini juga salah satu sebenarnya kelemahan film Indonesia yang aku tidak menggeneralisir semua film Indonesia, tapi salah satu penyakit yang rada sulit gitu untuk aku temukan cure-nya adalah dialognya rada kaku nggak sih, walaupun ketika ngeliat komentar-komentarnya mengatakan bahwa apa ya namanya, mereka appreciate gitu, tapi yang aku tangkap pertama kali justru kali ini dialognya kaku banget. Dan itu sering aku temukan di film-film Indonesia gitu, ketika pembicaraan yang mereka lakukan antar karakternya itu bukan apa ya, bukan dialog yang sering kita temukan di keseharian. Sementara ini kan sebenarnya premis filmnya adalah niatnya untuk mengambil atau semacam kayak bentuk apa ya, bentuk fiksi atau bentuk dramatisir dari kejadian yang sering kita alami sehari-hari, terutama untuk kita perempuan karyawati kantoran. Enggak cuma perempuan aja, tapi Hmm. laki-laki juga uh, ada atau bisa mengalami potensi bahaya pelecehan dan juga kekerasan seksual di lingkungan perkantoran. Suatu momok yang sudah lama sering terjadi di dunia perkantoran, tapi hampir pasti tidak pernah diangkat oleh karena banyaknya alasan. Gitu. Jadi kayak yang aku tangkap sih, ini premisnya bagus, ini maksudnya bagus, cuma eksekusinya menurut aku sedikit kurang nendang gitu, karena tadi ada kekakuan di sana sini gitu. Jadi kayak kita nggak bisa take sympathy atau menempatkan diri di karakter-karakter yang mereka perankan gitu, baik si Sheryl Sinavia atau Putri yang diperankan siapa tadi, Cantik. Sheryl siapa namanya, Cantik yang Cantik betul kan. Takril. Hmm. Cantik Takril. Dan apa sih namanya, walaupun sih rada apa, walaupun tokoh si bosnya ini ngeselin, Si tapi ya Ferdi. itu sih ya, karena memang ngeselin gitu, dibentuk secara ngeselin, tapi ya itu, jadi keselnya tidak bisa semaksimal atau sebesar kita kesel sama tokoh Joffrey Baratheon. Sorry, itu beda ini sih, beda. Maksudnya tidak bisa membenci itu, walaupun Hmm. di sehari-harinya tokoh seperti bos ini itu banyak banget, dan kita pasti akan menyimpan dendam kesumat gitu, Hmm. Hmm. karena kita pernah, atau apalagi kita kita yang pernah diperlakukan oleh orang-orang sepertinya gitu. Hmm. Eksekusinya kurang kurang ini aja. Apa dari dialognya terlalu formal atau gimana? Iya, bahasanya nggak formal sih sebenarnya, kayak makasih ya Mbak ya, sorry. Hmm. Itu Hmm. potong aja Mas. Apa namanya, sebenarnya sih nggak terlalu formal gitu, kayak ada beberapa hal yang kita apa ya, kayak dia mengumpat gitu secara jaksel gitu sesama teman ini gitu, biasa kan kita temui. Cuma bahasa yang digunakan tuh bukan bahasa yang digunakan untuk keseharian gitu loh, bukan bahasa yang Hmm. digunakan kepada sesama teman aja gitu. Jadi kayak ya itu, makanya kayak aduh, ini tapi sering kita temukan di film-film Indonesia gitu. Jadi kayak ketika kita menempatkan diri di kehidupan nyata, itu kita pasti berpikir gitu, this is not what I'm going to say in real time gitu. This is not what I'm going to say when I met my friends or when I met my boss gitu loh. Hmm. Itu Hmm. aja sih Hmm. kurangnya.
Oke, kalau di sini sih menurut saya sih ada 3 tokoh yang masing-masing ini menarik ya. Dalam arti tokoh yang pertama kan Tokoh otomatis sentral. kan yang pertama itu si Putri. Si Putri itu kan Mm-mm. istilahnya sebagai tanda kutip itu sebagai korban ya. Terus yang Mm-mm. kedua itu si Pak Beni itu sebagai bosnya. Yang ketiga itu Mm-mm. si Sarah nih sebagai teman nih. Nah, masing-masing ini karakternya kalau menurut Mbak Fani gimana ini? Kalau menurut saya ini masing-masing mempunyai istilahnya sisi-sisi yang cukup menarik sih untuk kita ngomongin Betul. nih. Misalnya kita mulai dari si Putri, di mana apa dia kan yang sebagai korban yang dilecehkan dan dalam arti dia mengambil istilahnya mengambil tindakan bahwa dia itu lebih baik diam dan Mm-mm. tidak bersuara. Bahkan ini di tagline di film Please Be Quiet ini tagline-nya itu adalah silence is the most powerful scream. Nah, itu kan cukup-cukup menggambarkan juga sih mungkin screamnya di dalam hati kali ya dalam arti dan dalam arti kalau si dari tokoh si Putri ini sebenarnya kalau menurut Mbak Fani ini kenapa nih kok dia kok mengambil posisi tidak mau melawan. Hmm. Sebelum aku terusin terkait dengan analisis aku ya, Ci, Hmm. analisis. Apa ya, tagline silence is the most powerful scream menurut aku sedikit kurang tepat dialamatkan di film ini karena gini, konteks atau tujuan dari scream itu adalah ingin didengarkan. Betul. Nah, ketika kita silent dalam kasus pelecehan atau kekerasan seksual itu tidak akan sampai tujuan tersebut. Itu hanya akan mengubur tujuan yang ingin disampaikan atau tujuan yang ingin dituju oleh konsep scream gitu. Jadi kayak tagline ini kurang tepat karena kalau misalnya kita ingin screaming harusnya revenge is the best apa ya tadi Dessert. sorry maksud aku kayak apa revenge is better than screaming atau something gitu-gitu loh. Jadi kayak ketika di sini silence tidak akan efek apa-apa gitu. Jadi kayak beda atau tidak apple to apple gitu ketika harus dibandingkan sama screening. Kalau menurut aku tagline-nya kurang tepat sih gitu. Terutama terutama untuk kasus ini gitu yang cukup krusial ya, cukup apa ya namanya? lagi 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 on spot banget saat ini gitu ketika banyak kasus-kasus yang sejenis lagi ke permukaan tapi tetap saja gitu sebanyak atau semasif apapun gerakan kita untuk memajukan penindakan atas kasus-kasus tersebut pasti ujung-ujungnya akan kalah sama orang-orang yang punya relasi kuasa atau punya relasi keuangan yang lebih besar gitu dan notabene penyelesaian kasus-kasus seperti ini juga pasti akan dimenangkan oleh orang-orang yang punya relasi kuat besar, lebih besar dan juga relasi uang yang lebih besar. Dan yang lebih sedih lagi, orang-orang yang biasanya jadi pelaku kekerasan atau pelecehan seksual adalah mereka yang punya Pengalaman. dominasi atau relasi kuasa yang gede dan juga keuangan yang lebih banyak. Hence the boss yang jadi salah satu tokoh sentral dalam film ini gitu. Ini yang menjadi kesulitan terutama untuk para penyintas dari kasus-kasus ini gitu, penyintas atau korban-korban. Aku jadi pengen cerita Mas Setiawan gitu. I've been there di kantor I've been there. Tidak seperti maksudnya kayak pelecehan seksualnya dalam bentuk verbal. Aku cukup beruntung kasus ini kita bisa majukan dan atasan langsung aku bisa jadi backup gitu. Tapi tidak semua orang, tidak semua korban kasus ini bisa punya privilege seperti aku. Ya walaupun memang penindakannya tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai harapan aku, tapi ya yang penting aku tahu kalau misalnya kayak ada backup aja itu udah privilege. Padahal sebenarnya ini kan belum cukup ya Mas Setiawan. Betul. Para pelaku tidak seharusnya tidak cuma dikasih kayak semacam peringatan gitu atau tidak cuma dikasih surat SP1 atau 2 gitu. Mereka harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi karena kebanyakan kantor ingin mengubur dalam-dalam supaya ini tidak jadi gede, terus kemudian akhirnya Mencoreng buruk nama pada nama kantor. baik kantor, betul, atau jadi merusak workflow dan juga suasana di tempat kerja, biasanya kantor akan mengubur dalam-dalam diselesaikan secara kekeluargaan. Walaupun sebenarnya payung hukumnya mengatakan bisa tidak seperti itu gitu. Ada konsekuensi hukum yang bisa dihadapi pelaku. Cuma ya itu gitu. Maksudnya kayak yang aku alami aja pelakunya
tidak punya atau tidak berada dalam relasi kuasa yang lebih tinggi atau lebih berkuasa atas aku gitu. Nah, apalagi kasusnya si Putri ini yang pelakunya bosnya sendiri. Itu akan lebih sulit memang. Yang lebih aman buat Putri karena dia butuh pekerjaan, dia masih butuh duit buat cari makan, dia 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 melihat dia masih punya potensi untuk naik gaji gitu karena kerjaannya dia sebenarnya baik-baik saja, akhirnya dia memilih untuk diam. Ini budaya yang sudah sering lama terjadi, sudah lama sekali berlangsung di kalangan masyarakat Indonesia, dan sampai dengan saat ini jujur saja saya sendiri belum tahu kira-kira apa obatnya, kira-kira apa tindakan yang bisa kita lakukan sama-sama untuk mengubah situasi seperti ini. Itu sih yang bikin sedih. Betul sih, soalnya dalam dunia nyata ini terkadang malah korban menjadi terdakwa ya. Korban menjadi dibully, menjadi yang Kebalik. salah. Berarti ya salah lu sendiri kenapa lu pakai baju pendek istilahnya. Salah lu sendiri kenapa lu tanda kutip Senyumin menggoda gue, kali. gitu. Iya nggak gitu, menggoda kali, flirting kali dalam arti. Nah, kayak gitu-gitu kali ya. Maksudnya dalam serba salahnya itu malah dalam arti. Padahal dalam agama senyum katanya ibadah ya. Nah, itu dia serba susah juga ya. Dalam arti kalau gitu misalkan kalau saya senyumin orang dianggap flirting sama orang dong. Dalam arti kan nggak selalu gitu persepsinya. Nah, jadi itu ini juga kali. salah nanti. Nah, ini kali dalam arti terus misalkan di up di media sosial dianggap pencemaran nama baik, dibalikin kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu mungkin kan dalam arti kan jadi mereka itu lebih menghitung-hitung ya udahlah ya sebelum masih mungkin nih tadi itu mencari aman karena manfaat mudaratnya ya. Karena kan dalam arti kan sampai saat ini pun mereka mau misalnya mau bersuara, tapi apakah lingkungan atau keadaan pada saat ini masih bisa mendukung atau melindungi mereka apa enggak nih secara maksimal? Itu kali ya dalam arti ya. Jadi kenapa korban itu dan juga penyintas itu lebih memilih untuk diam, walaupun memang sekali lagi diam itu is not the best policy, diam itu seringkali bukan cara screening yang lebih baik gitu, karena diam at the end of the day tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali makan hati sendiri buat si korban gitu, karena si pelaku masih akan melakukan hal tersebut gitu. Ketika dia melakukan hal ini kepada kita, pasti dia akan melakukan hal ini kepada orang lain lagi. Jadi itu kayak lingkaran setan akan terus berulang. Nah, kemudian yang juga lucu adalah orang-orang seperti Sarah pun juga di sana banyak banget gitu. Dia pikir, tapi lucu itu tadi plot gitu. Saya pikir Sarah ini akan berada di balik Putri gitu, walaupun sebenarnya mungkin dia juga kayak ada sisi ya manusiawi lah, dua sisi gitu. Di satu sisi dia ingin membela Putri, di satu sisi lain dia ngelihat oh ini kesempatan dia kan ngelihat ada kata-kata ambition. MB. Ya, ambi banget. Salah satu kata kunci sukses di dunia kerja saat ini. Jadi ambition, dia ngeliat oh ini bisa saya manfaatkan. Ya udah again gitu, karena si Bapak Beni ini adalah bos dan dia punya pengalaman, duit, kemudian juga koneksi yang lebih kuat daripada Mbak Sarah ini. Ya Mbak Sarahnya akhirnya mau nggak mau juga jadi diam, hence itu deh semuanya disuruh dilakban semua kan mulutnya. Nah, justru ini yang cukup istilahnya dalam arti penggambarannya cukup nyes menurut saya. Sarah, menurut Mbak Fani, apakah Sarah itu merupakan gambaran orang-orang oportunis yang misalnya mari kita giatkan hashtag ini, hashtag itu, kegiatan apalah, tapi itu dengan istilah oportunis. Nah, untuk kepentingan diri sendiri. Nah, itu dia tuh. Gimana menurut Mbak Fani? Sudah sering kita lihat ya, dan menurut aku sangat-sangat normal gitu. Karena namanya manusia, kita diciptakan olehnya dengan segala maksud dan juga kepentingan masing-masing gitu. Jadi banyak banget memang saat ini gitu. Aku nggak akan bilang ya Kak. Maksudnya Mas Setiawan sendiri juga udah pasti bisa ngebaca sih kalau ada alur di lini masa gitu. Siapa-siapa saja yang niatnya memang genuine gitu untuk menyelesaikan
permasalahan ini, ada juga yang ingin riding the wave gitu karena punya kepentingan di baliknya gitu, udah bisa kebaca sih. Tapi ya sampai dengan saat ini tetap aja sih ujung-ujungnya belum ada yang berpihak, belum ada yang ujungnya bisa berpihak kepada korban. Walaupun misalnya kayak kasusnya Ibu Baik Nuril sendiri aja, bisa di akhirnya kita memang mendapat sebuah happy ending ya. Tapi at what cost? Harus menunggu berapa lama, berapa duit yang kita keluarkan, berapa banyak air mata yang harus kita keluarkan untuk akhirnya mendapat happy ending tersebut. Dan itu tidak menutup, dan maksudnya katakanlah Baik Nuril adalah satu contoh, tapi ternyata masih banyak lainnya gitu contoh di luar sana yang terjadi. Jadi kayak tip of an iceberg aja gitu loh Mas Setiawan. Cuma di ujungnya doang itu yang terselesaikan, yang di ujungnya aja masih banyak yang belum terselesaikan, apalagi yang di bawah. Jadi kayak aduh. Itu dia kenapa kadang-kadang itu ini sih mungkin ya dari pengamatan saya, mungkin apakah karena dalam arti mereka lebih baik menutup mulut karena mereka menghindari collateral damage yang akan menimpa kepada keluarga mereka, misalnya dihakimi oleh publik, kan kita nggak tahu nih, dalam arti kan membalikan fakta bahwa ini si ini nih nampak sebenarnya itu mau duitnya aja nih, jadi istilahnya nuduh-nuduh gue nih istilahnya kan kayak gitu kan. Saya punya istri baik-baik kok, keluarga baik-baik, bisa lagi omongin tuh rekan-rekan saya, nggak mungkin seperti itu kan, mungkin seperti gitu ya. Jadi ya itu sih cukup miris sih dalam arti, dan kasus ini kayaknya ya udah lama kali, dalam arti udah lama sampai sekarang pun masih tidak ada penyelesaian baik ya. Betul, dan aku yakin sih banyak banget deh gitu. Maksudnya whether kita sadar apa tidak sadar gitu, baik karyawati maupun karyawan pasti at some point pernah mengalami pelecehan, amit-amit tindakan kekerasan seksual, tapi hal-hal kayak gini tuh sangat marak terjadi gitu. Jadi kayak ya entah ini budaya, apa entah ini kebiasaan gitu. Jadi kayak susah juga sih. Nggak, masih ada harapan gitu untuk menyudahi, masih ada harapan kita untuk apa ya melibas para pelaku ini gitu. Sebelum mereka melakukan tindakan yang lebih jauh, udah kita cegah dengan cara, lo berhenti nggak? Gue nggak suka diginiin gitu. Terserah deh kita mau dianggap sebagai apa gitu. Masih ada harapan untuk itu, cuma akan sulit memang. Jadi ya beginilah, mungkin inilah tujuan kita manusia diciptakan ya, supaya kita bisa sama-sama atau repot-repot mencari solusi dari tindakan-tindakan yang bikin pusing ini. Aduh, atau mungkin aja bos-bos atau orang-orang yang melakukan pelecehan juga istilahnya yang banyak yang tanda kutip itu ya merasa istilahnya sindrom karena memiliki power besar, jadi bisa mengendalikan istilahnya seperti itu kali ya, dia ingin menguasai, soalnya banyak ini benar-benar ya, baik itu korbannya pun ya, baik itu perempuan maupun laki-laki ternyata ya ada, dalam arti jangan dipikir laki-laki juga nggak bisa dilecehin sih sekarang ini ya, cuman kan kalau laki-laki mungkin lebih malu lagi kali, dalam ini lebih sungkan lagi mau bicara, nanti dibilang lu kok laki-laki kok bisa, bukannya ngelawan, nanti itu malah tekanan mentalnya lebih besar sebenarnya sih ya. Iya, toxic, iya itu kan kayak kalau kita perempuan itu namanya, kalau kita digituin kita nyebutnya toxic masculinity gitu. Laki-laki juga bisa dapet toxic masculinity dalam apa ya, dalam bentuk seperti itu gitu. Lu mah ngeluh mulu gitu, lagi cowok kok digodain baper gitu. Sama cowok lah, terus kenapa cowok nggak boleh? Emang cowok nggak bisa dilecehkan? Lu nangis terus lu bukannya ngelawan pas dilecehin, lu pukul kayak gitu, lu kan cowok, pukul lu. Nah, sepengalaman aku juga Mas Setiawan. Mas Setiawan kenal aku orangnya sangat vokal dan preman gitu ya. Tapi pas aku mendapat tindakan itu gitu, itu aku diem aja loh. Itu kayak diem, terus kayak gemeter, terus kayak berpikir what did just happen gitu. Apa yang barusan gue denger ya? Itu apa sih? Lo kayak mikir gitu lama, terus cuma bisa nangis, tiba-tiba nangis gitu kayak, si anjir gitu. Jadi sebelumnya tuh aku tidak pernah tindakan pelecehan yang aku alami tidak separah itu gitu. Maksudnya kayak tindakan-tindakan sebelumnya tuh yang masih
aku sebut menggilani lah, masih bisa aku tangani, masih aku indahkan gitu ya. Tapi kalau yang kemarin ini tuh kayak udah nggak enak, dan ya tindakannya sama seperti Putri, cuma bisa lari gitu, terus kemudian kalau Putri mungkin ngedekem nangis di kos ya gitu. Jadi kayak ya gitu. Kita cuma bisa berpikir, terus kita bingung mau cerita sama siapa gitu. Udah gitu doang. Soalnya itu biasanya itu kan kita masih shock, nanti masih mencerna di pikiran, what just happened to me? Saya apa nih terjadi nih, masih istilah di otak kita masih mencerna nih, dalam arti apa gua harus bereaksi atau gua harus diam. Bahkan misalnya menangis itu mungkin dari awalnya menyesal dalam arti, aduh kok gue giniin, sampai menyesal kenapa gue nggak langsung tampar dia, dalam arti kan itu kan baru kepikirannya itu, dan itu sifat manusiawi sih ya. Dalam arti itu maksudnya ada sebagian orang yang bisa langsung berespon dengan cepat, ada sebagian orang memang harus, kebanyakan orang itu harus mencerna dulu nih, apa sebenarnya yang terjadi sama gue nih, apa yang barusan terjadi, apa yang dia lakukan, apa ini salah gue ya, sampai gue, bahkan sampai menyalahkan diri sendiri, apa ada salah gue awalnya gitu kan, mungkin kan. Iya, kayak tadi gue ngomong apa tadi gue berbuat apa ya kok bisa diginiin gitu kan. Nanti terakhirnya baru, wah brengsek, bukannya tadi aja gue pukul, maksudnya kan kayak gitu ya. Dan itu ya harusnya tadi gue konfrontir gitu, tapi iya, ya itu sih yang sering terjadi sih. Dan ya akhirnya itu kalau kita melawan yang lebih berkuasa, yang lebih berduit, dalam arti ya tadi itu collateral damage itu sebesar apa, dan kalau lingkungannya masih belum supporting system, betul, lingkungan belum berpihak atau supporting sistemnya nggak ada, malah bisa jadi bumerang. Itu yang ditakutin oleh para korban sih biasanya, Mbak ya. Apalagi kayak di film itu sih, ini juga sebenarnya menarik. Ini salah satu yang aku tangkap menarik gitu kan, si Putrinya tidak bercerita sama siapapun. Dia tidak bercerita saja, pengalaman dia bisa dijadikan bahan gitu buat orang lain untuk mencapai ambisinya gitu, mencapai tujuannya dia gitu. Apalagi kalau dia cerita kan, takutnya malah justru dimanfaatkan sama pihak-pihak yang mengambil untung. ingin mengambil untung gitu. Ini Sarah sih gambaran yang sangat real ya. Apa sih namanya? Dia ingin menunjukkan kalau dia mampu, tapi karena dia tidak tahu harus bagaimana, terus dia pikir dia punya kesempatan itu, ya terus gagal, slap in the face. Ibaratnya ular kecil mau ngelawan ular gede, raja ular. Ya tadi kan soalnya bosnya bilang kan ya gue pernah jadi lu, dalam arti otomatis dia itu mungkin pernah mengancam bosnya sebelumnya, tapi karena dia mungkin lebih pintar segala macam ya jadi saya dia bisa naik lebih ke atas lagi, seperti itu sih. Aduh, ini benar-benar. Dan dia cowok, Mas. Gimana? Dia cowok, Mas. Kita tidak bisa mengindahkan, kita tidak bisa menutup mata bahwa lingkungan kerja di Indonesia ini masih sebagian besar masih dikuasai oleh budaya patriarki. Jadi cowok-cowok itu hampir pasti akan hampir pasti akan bisa lepas dari masalah yang, jadi gini, cewek sama cowok ketika dihadapkan dalam posisi yang sama. Akan lebih mudah bagi cowok untuk melepaskan diri gitu dibanding cewek. Ini terlihat sih dari si Pak Beni ini, yang sebenarnya kan posisinya itu harusnya sulit ya, udah berkeluarga gitu-gitu, terus si Sarah, dia juga bisa aja kan Sarah kayak memanfaatkan, saya punya rekamannya Pak, saya punya buktinya gitu, ada CCTV di kantor gitu yang bisa membuktikan ini, kan bisa aja gitu. Cuma karena Pak Beninya udah sudah biasa, terus mungkin juga dibentuk dengan lingkungan yang seperti itu, sehingga dia tahu apa yang bisa dia lakukan, jadi dia diuntungkan gitu. Iya sih, benar itu masuk akal juga sih, karena dalam arti tadi itu ya segala sesuatu sih kalau kita lihat sih memang masih banyak perlu diperbaiki kali ya di dalam lingkungan kerja ataupun bahkan di kampus. Yang kemarin ini kan baru-baru ini kan di kampus segala ya. Nah, itu kita nggak bahas dulu deh. Nah, kayak gitu-gitu sih, dalam arti ya memang ini tadi itu yang saya sayangkan itu, ini merupakan kejadian yang udah
bukan hanya setahun 2 tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, misalnya mungkin sejak kita belum lahir ini pun udah ada ya Mbak Fani ya, dalam arti kasus-kasus kayak gini udah tua dalam arti, dan tapi kenapa masih subur seperti Iya, itu. susah sih. Nah itu dari salah satu yang ingin sebenarnya mungkin kalau misalnya besok si Please Be Quiet ini dibikin sequel sih, atau ada kayak semacam extended version, itu mungkin bisa digali lagi gitu. Apa ya namanya? Kenapa lingkungan seperti ya itu apa mengambil sisi lingkungan apa namanya kebiasaan ini sangat marak terjadi di kantor-kantor, dan entah kenapa kita sampai dengan saat ini belum menemukan solusinya gitu, bisa menyudahi hal itu gitu. Itu harusnya sih bisa ditambahin lagi sedikit biar kita sama-sama tambah depresi. Ya ibarat kata kayak waktu kita nonton film Bombshell ya, Iya benar-benar. itu kan satu gambaran yang nyata lah, dan istilahnya ya benar-benar tanda kutip menelanjangi ya, Benar. borok lah, kita ngomong menelanjangi borok daripada perusahaan yang ada dalam arti, dan itu baru satu doang dalam arti, belum yang lain-lain seperti itu sih. Oke. Nah, kalau dari film ini nih kira-kira nih Mbak Fani menangkap pesan apa nih untuk disampaikan kepada para sobat B69? Nah, pokoknya ini potensi pelecehan atau kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan sama siapa saja. Tapi saya sih bukan orang yang tepat ya untuk bisa ngomong kalau kita bisa sama-sama menyudahi, kalau kita bisa saling berdiri bersama, enggak gitu, karena ya to be honest saya sendiri masih sedikit skeptis dengan apa ya namanya berhasilnya tujuan kita untuk melibas atau menyudahi tindakan pelecehan dan juga kekerasan seksual di lingkungan kerja gitu. Tapi mungkin saja harapan itu akan ada kalau masih banyak sekali orang-orang yang seperti Mas William siapa? Sutradaranya William Adiguna ini gitu, mengangkatnya ke permukaan, terus mengingatkan kita setiap hari bahwa bahaya ini yang terjadi di sekitar kita, dan untuk para korban atau penyintas kalian tidak sendiri, kita semuanya ada. Kalau misalnya lingkungan sekitar kamu tidak menyokong, masih banyak komunitas lain, ada orang-orang di luar sana yang akan terus mensupport. Semoga kita sama-sama bisa menemukan orang-orang yang bisa mensupport tersebut, sehingga ya para pelaku ini tidak akan berani untuk melakukan hal-hal tersebut ke depannya. Mungkin hukuman tidak akan bisa terjadi pada mereka, tapi setidaknya kita bisa minimalisir potensi untuk mereka melakukan tindakan pelecehan atau kekerasan seksual lagi di luar sana. Wow, pilih saya jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. 2000 berapa nih nanti nih? Nggak usah, takut. Capek. Masih di reshuffle. Tapi benar sih, pada intinya sih kalaupun yang pertama itu mungkin harus cari support system dulu ya, dan nanti kita harus mencari orang-orang yang bisa mendukung kita, entah itu minimal dari keluarga, misalkan kalau masih muda mungkin dari orang tua dalam itu, atau kakak adik mungkin ya kan, untuk awal-awal, dan teman, dan istilah nanti kemungkinan itu ya mencari komunitas yang mungkin istilahnya setidaknya itu bisa menguatkan dulu benar, karena kadang-kadang itu meninggalkan bekas ataupun trauma yang tadi itu dari awalnya menyalahkan diri sendiri dalam apa, mungkin yang benar juga sih, salah gue sih mungkin ini gini atau kenapa gue nggak begini, kenapa gue nggak begitu, ataupun istilahnya ya tadi itu kayak sepertinya memang support system sih sangat perlu di sini sih, seperti itu sih Mbak Fani ya. Iya. Aduh, kok jadi melo gini? Nggak apa-apa, nggak. Terus kayak misalnya gitu kita belajar bela diri, atau kita kayak pakai pepper spray pun nanti juga akan berdampak. Itu maksudnya takutnya justru malah kayak jadi bumerang, seperti kata Mas Setiawan, lagi kita dibilang menyerang lah, walaupun hitungannya kita pengen maksud kita bertahan diri gitu, mempertahankan diri sendiri, tapi kan karena dia punya relasi kuasa, punya koneksi sama kepolisian, dan kita tahu ya betapa lembaga hukum itu kadang-kadang atau seringkali tidak berpihak pada korban gitu. Jadi kayak ya at the end of the day susah memang untuk bertahan, atau ya gitu deh gitu, misalnya untuk bertahan atau untuk menindak hal itu. Jadi lebih pada
ya udah kita ini dulu aja, maksudnya menguatkan diri sendiri, kita sama apa namanya komunitas yang menyokong, kemudian kita berharap sama-sama lah pelan-pelan kita mulai dari sekarang supaya untuk sama-sama menyudahi tindakan-tindakan seperti ini. Betul, betul. Dan istilahnya kita juga sebagai orang tua, yang kebetulan kita dua-duanya orang tua, tapi saya masih jauh sih dalam arti. Dan nanti di masa depan itu mungkin baik itu anaknya laki-laki atau perempuan itu tetap menjadi suatu support system untuk anak-anak kita. Dan arti seperti itu, dan supaya mereka itu mau terbuka kepada kita bila ada terjadi permasalahan, sehingga kita bisa ya setidaknya mendukung mereka dan mencarikan jalan bersama-sama seperti itu. Setuju. Oke nih, thank you banget nih Mbak Fani nih udah ngobrol-ngobrol mengenai film pendek. Karena cuma 20 menit ininya pembahasannya panjang. Panjang sebenarnya ini kalau masih mau panjangin bisa nih. Karena masih banyak seluk-beluk ya. Seluk-beluk ini yang masih bisa narik nih. Tapi tapi saat ini kita sudahi dulu nih episode kali ini nih. Siap. Oke nih, thank you banget Mbak Fani untuk meluangkan waktu hari ini. Semoga di kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, tentunya dengan tema yang berbeda. Sekali lagi terima kasih dan see you. See ya.